Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah yang diduga tempat prostitusi di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat disegel warga. Tiga kurir narkoba yang menjadi target polisi ditangkap saat bertransaksi di sebuah gubuk kawasan Perla, Aceh Timur. Modifikasi cuaca dilakukan para ahli BNPB untuk meminimalisir dampak bencana banjir di sejumlah wilayah Provinsi Aceh. Persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 terus dilakukan. Sejumlah calon jemaah haji Kota Langsa mulai menjalani proses pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Langsa. Sebanyak 131 calon jemaah haji menjalani pembuatan paspor untuk kelengkapan dokumen. Paspor merupakan wajib untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Untuk mempermudah proses pembuatan paspor, para calon tamu Allah ini disediakan loket khusus agar lebih mudah dan cepat. Saat ini lagi mengumpulkan calon jemaah haji untuk membuat paspor di kantor imigrasi Langsa. Untuk tahapan-tahapannya nanti Kementerian Agama mengumpulkan persyaratan pembuatan paspor kepada jemaah haji. Kemudian bila persyaratannya sudah lengkap, biasanya KTP, kartu keluarga, dan akte lahir sudah lengkap. Kemudian calon jemaah haji datang ke kantor imigrasi Langsa. Kemudian setelah sampai ke kantor imigrasi Langsa, kita prioritaskan ada booth sendiri untuk calon jemaah haji. Perekaman data dan pembuatan paspor calon jemaah haji dikoordinasikan dengan Kementerian Agama setempat. Pembuatan paspor bagi 131 jemaah dilakukan secara bertahap. Saat ini seluruh proses pembuatan paspor sudah hampir rampung. Progres pembuatan paspor sampai dengan saat ini sudah hampir selesai semua. Kira-kira masih lebih kurang 15-10% dalam progres penyelesaian. Dan direncanakan paspor yang sudah selesai akan segera dibawa ke Kanwil Kemenak Provinsi Aceh bidang haji dan umroh untuk melaksanakan scan MRTD. Setelah pembuatan paspor tuntas, para jemaah akan menjalani perekaman biopisah, pemeriksaan kesehatan akhir, vaksinasi hingga bimbingan manasik haji. Seluruh tahapan ini menjadi langkah penting bagi jemaah untuk kesiapan menunaikan ibadah haji. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Jempol kiri. Nasional, bahkan internasional. Para pelajar di Kabupaten Aceh Tamiang memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan ajang mencari bakat. Lomba vokal solo, stand up komedi, hingga lomba baca puisi merupakan sebagian dari kegiatan ulang tahun Sumpah Pemuda. Ratusan pelajar antusias mengikuti beragam perlombaan yang mengusung tema Sumpah Pemuda. Peserta menunjukkan kemampuannya di hadapan juri. Adapun acara digelar di Kafe Pancasila, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang. Bagi pemenang mendapatkan hadiah dengan total jutaan rupiah. Pembina Pramuka Aceh Tamiang, Zakirudin, mengatakan acara ini diadakan dalam rangka Sumpah Pemuda dan diadakan dengan lagu-lagu nasional, diikuti ratusan peserta. Nama saya Caca, saya dari SMA Negeri Pulau Pemuda. Saya mengikuti bidang lomba vokal solo. Dengan adanya kegiatan ini, semoga kedepannya kegiatan mencari bakat ini bakalan ada lagi di tahun depan biar bisa mengasah siswa-siswi yang ada di sini. Ini kita dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda. Pramuka mengadakan perlombaan lagu-lagu nasional yang diikuti 10 sekolah dengan jumlah peserta 110 orang. Peserta berharap ajang cari bakat bisa digelar kembali dengan momentum yang berbeda sehingga bakat mereka tersalurkan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang.
Untuk mengantisipasi ancaman banjir akibat curah hujan tinggi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca di ruang udara Aceh. Upaya ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dini, mengingat Aceh termasuk wilayah dengan resiko bencana cukup tinggi. Meski kondisi cuaca saat ini masih terkendali, namun potensi peningkatan curah hujan dalam 2 bulan ke depan masih cukup tinggi. Bahkan sejumlah kabupaten di Aceh seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya hingga Aceh Selatan sudah mengalami banjir pada Oktober ini. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai rapat koordinasi penanggulangan bencana di Banda Aceh Selasa 28 Oktober 2025 mengatakan BNPB bersama BMKG akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca apabila prediksi hujan lebat kian menguat di wilayah Aceh. Lewat teknologi ini curah hujan akan dikurangi dari udara. Sementara di darat, masyarakat dan peralatan penanggulangan juga disiapkan untuk menghadapi potensi banjir. Mungkin di bulan-bulan depan ini curah hujannya seperti tahun-tahun sebelumnya ini menjadi semakin lebat. Nah, ini kita juga sudah sepakat bahwa nanti prediksi BMKG kalau memprediksi di Aceh ini akan turun hujan yang lebih lebat yang akan mengakibatkan banjir, maka kita akan laksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi dari atas curah hujannya dikurangi, tapi di bawah pun disiapkan masyarakatnya dan alat peralatannya supaya apabila terjadi hujan dan akan ada banjir, baik kecil maupun besar, kita bisa atasi. Penanggulangan bencana tidak hanya berfokus saat kejadian, namun harus dilakukan sebelum dan sesudahnya, terutama di Aceh yang memiliki kerawanan tinggi terhadap gempa, tsunami, banjir, longsor hingga kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini diharap menjadi upaya nyata untuk meminimalkan dampak bencana sebelum hujan deras benar-benar turun di Tanah Rencong. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Adila Heriatul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.